Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maweda. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang juga akan melakukan rek isu, yaitu PT Bank Aladin Syariah atau kode tikernya BANK. Di sini saya akan langsung masuk ke informasi perusahaannya. Untuk kantor pusatnya itu berlokasi di Gedung Millennium Centennial Center, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kegiatan usaha utama perseroannya yaitu bergerak dalam bidang bank umum syariah. Nah, di sini saya sampaikan di awal video mengenai informasi mengenai rek isu ini bahwa PT Aladin Global Ventures selaku pemegang saham pengendali yang memiliki 60,21% dari saham bank ini, itu dia tidak akan melaksanakan hak rek isunya sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam rek isu kali ini, dan haknya akan dilepas ke masyarakat melalui mekanisme pasarnya. Sedangkan untuk mengenai informasi rek isunya, jumlah efek yang ditawarkan yaitu sebanyak 1.999.933.723 saham baru dengan nilai tebusnya, dengan nilai nominalnya maksud saya, Rp1 per saham. Sedangkan harga tebusnya itu di harga Rp2.000 per lembarnya. Sedangkan maksimal dana yang akan diraup oleh rek isu kali ini yaitu sebanyak 3,9 triliun, hampir 4 triliun. Sedangkan untuk rasionya sendiri itu 100.000 banding 12.505. Sedangkan untuk kalian yang telah memiliki sahamnya dan tidak ingin menebus hak rek isunya, itu saham kalian akan terdilusi maksimum sebanyak 11,12%. Untuk tanggal terakhir pencatatan untuk memperoleh hak rek isunya itu tanggal 19 Mei untuk pasar tunai. Kalau pasar reguler kalau tidak salah itu tanggal 17 Mei. Sedangkan untuk periode perdagangannya sendiri itu dimulai dari tanggal 23 Mei sampai dengan 7 Juni 2022. Nah, selanjutnya untuk daftar pemegang sahamnya dan rencana penggunaan dananya. Untuk daftar pemegang sahamnya di sini cuma satu ya, yaitu PT Aladin Global Ventures selaku pengendali utamanya, dan sisanya dimiliki oleh publik yang masing-masing kepemilikannya di bawah 5%. Untuk kepemilikannya sendiri tidak berubah terlalu banyak ya teman-teman. Dan jika kalian lihat di sini perubahan yang sedikit-sedikit ini itu dikarenakan aksi tebus warannya. Karena bank ini memiliki waran yang masih beredar di masyarakat dan belum ditebus. Sedangkan untuk rencana penggunaan dananya itu seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja perseroan. Ini bisa digunakan untuk apa saja ya, karena digunakan untuk mendukung kinerja perseroan, bisa digunakan untuk belanja modal, modal kerja, ataupun bayar hutang, karena itu juga mendukung kinerja dari perseroan. Lanjut ke laporan posisi keuangannya. Di sini kita akan bahas mengenai posisi keuangannya, yaitu dari segi asetnya terlebih dahulu. Jika kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, dari 2017 ke 2021, itu asetnya pada tahun 2017 berjumlah 1,2 miliar, sedangkan pada tahun selanjutnya itu mengalami penurunan hampir setengahnya pada tahun 2018-nya. Sedangkan untuk 2019-nya naik sedikit, kemudian 2020-nya juga naik sedikit, stagnan lah 3 tahun itu. Kemudian pada tahun 2021-nya itu asetnya melonjak menjadi 2,1 miliar. Kemudian dari segi hutangnya, pada tahun 2017 itu hutang perusahaan berjumlah 400 miliar ya teman-teman. Kemudian ke 2018-nya itu menurun
menjadi 131 miliar. Sedangkan untuk 2019-nya juga kembali menurun menjadi 119 miliar. Dan 2020 juga kembali menurun kembali menjadi 39 miliar. Kemudian pada tahun 2021-nya itu meningkat menjadi 88,6 miliar. Kemudian karena Bank Aladin ini merupakan bank syariah, maka di sini terdapat dana syirkahnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di Google untuk dana syirkah. Pada tahun 2017-nya dana syirkah perseroan itu berjumlah 286 miliar. Kemudian untuk 2018-nya dan 2019-nya itu tidak ada. Kemudian kembali ada lagi pada tahun 2020 sebanyak 40,1 miliar. Dan pada tahun 2021-nya menjadi 1 triliun. Sedangkan untuk equity-nya atau modalnya itu pada tahun 2017 berjumlah 583 miliar. Kemudian 2018-nya 530 miliar, 2019-nya 595 miliar, ke 2020-nya 641 miliar. Jika kita lihat di sini modalnya itu stagnan, tidak meningkat atau menurun terlalu jauh. Lanjut ke laporan keuangan laba ruginya. Di sini jika kita lihat pendapatan perseroan terlebih dahulu. Pendapatan perseroan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir itu cenderung menurun ya teman-teman. Yang awalnya mendapatkan 100 miliar pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 61 miliar, 61,4 miliar. 2019 turun lagi 51,47 miliar. 2020 kembali menurun 31,2 miliar. Dan pada 2021 meningkat sedikit, yaitu menjadi 36,1 miliar. Sedangkan untuk dari segi laba bersihnya, ini perseroan cenderung kebanyakan mengalami kerugian pada tahun 2017, 2018, dan 2021. Dan yang paling parah itu kerugian pada tahun 2021 sebanyak 121,2 miliar. Dan jika kalian lihat di laporan keuangannya, kerugian ini sebagian besar itu disebabkan oleh beban perseroan yang meningkat pada tahun 2021, sehingga menyebabkan kerugian bagi perseroan. Lalu bagian terakhir yaitu kesimpulan. Untuk PT Bank Aladin Syariah ini saya memang tidak terlalu tertarik untuk membahasnya, jadi tidak terlalu banyak. Untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan tebus rek isunya menurut saya tidak layak untuk ditebus. Kenapa? Karena yang pertama, itu harga saham dari Bank Aladin ini sendiri saat ini per video ini dibuat itu jauh lebih murah daripada harga tebus rek isunya. Harga sahamnya saat ini pada penutupan hari ini itu di harga 1.700 sekian. Sedangkan harga tebusnya itu di harga 2.000 yang membuatnya tidak menarik untuk ditebus. Apalagi biasanya di periode perdagangan rek isu itu harga sahamnya cenderung menurun. Lalu alasan yang kedua yaitu dikarenakan PT Aladin Global Ventures selaku pengendali dari Bank Aladin ini sendiri itu tidak menebus hak rek isunya, yang membuat saya kurang yakin mengenai saham ini. Entah karena ditebus karena memang tidak mempunyai uang kas atau memang tidak tertarik. Yang jelas hal tersebut merupakan sentimen negatif menurut saya. Sedangkan alasan yang ketiga, kenapa PT Bank Aladin ini kurang layak untuk ditebus, itu dikarenakan tidak ada standby bayarnya. Jadi hak rek isunya itu diserahkan ke
seluruhnya ke mekanisme pasar yang tidak ada yang mengendalikannya sehingga membuat sahamnya kurang menarik. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.